Menurut masyarakat setempat, gunung ini hanya memiliki tinggi sekitar 1.200 mdpl pada 10 tahun yang lalu dan terus bertambah tinggi tiap tahunnya hingga kini menjadi 2.340 mdpl. Selamat pagi, kita lagi ada di base camp Gunung Kembang via Lengkong. Boleh istirahat lebih dari 15 menit. Soalnya di situ hutannya masih rimbun, takutnya ada satwa lewat. Turun. Oh. Ya. Aman. Oh, duluan. Oke, mari kita mulai pendakian ini. Ini treknya landai. Masih landai. View-nya cakep, betah. Ini suasananya asik banget. Kita mulai jalan lagi, Lur. Ini mata airnya di sini, sumber airnya. Ternyata ini dia baru tanjakan sakit hati. Berarti yang tadi itu baru pra sakit hati. Ya. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Saat ini kami akan melakukan pendakian Gunung Kembang yang populer disebut sebagai anak Gunung Sindoro. Meski hanya memiliki ketinggian sekitar 2.340 mdpl, gunung ini dipercaya akan terus bertambah tinggi. Selain itu, Gunung Kembang ini juga memiliki reputasi yang sangat bagus, yaitu gunung terbersih di Pulau Jawa, bahkan se-Indonesia. Kira-kira bagaimana review jalur pendakian dan keseruan kami saat mendaki? Silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Perjalanan kami mulai dari kota Temanggung yang menjadi tempat tinggal kami selama melakukan pendakian ke gunung-gunung sekitar Jawa Tengah. Sekedar info, pendakian ini merupakan rangkaian pendakian kami di Gunung Jawa Tengah pada bulan April lalu, tepatnya setelah dari Gunung Lawu dan Gunung Sumbing. Jarak dari Temanggung menuju base camp Gunung Kembang sekitar 35 km dan bisa ditempuh dengan waktu sekitar 50 menitan saja. Di sepanjang jalan menuju base camp, kita juga akan melewati beberapa base camp pendakian seperti base camp Gunung Sumbing via Batursari, Sindoro via Kledung, Sumbing via Garung, dan Sindoro via Alang-Alang Sewu. Untuk kalian yang membawa kendaraan sendiri, kalian bisa menggunakan GPS atau Google Map dengan kata kunci base camp Gunung Kembang via Lengkong. Oh ya, karena kami masuk dari arah Kledung atau Jalan Raya Parakan Wonosobo, itu berarti kita akan melewati kebun teh Bedakah yang juga terdapat base camp Gunung Kembang via Blembem. Dari base camp Gunung Kembang via Blembem, kita masih terus lurus sampai jembatan dan pertigaan Bedakah. Lalu belok kanan sampai bertemu sebuah gapura selamat datang di Dusun Lengkong, yang letaknya ada di sebelah kanan. Kalau kalian menggunakan mobil, kami sarankan untuk ambil jalur lurus yang lebih lebar sampai pertigaan, lalu ambil arah ke kanan yang nantinya juga akan bertemu dengan jalan ini. Jalan menuju base camp relatif menanjak terjal dengan jalan yang tidak terlalu lebar, agak rusak dan licin, terutama saat musim penghujan. Pokoknya kalian harus ekstra hati-hati ya. Untuk review lengkap dan penampakan jalan secara full menuju base camp Gunung Kembang via Lengkong, kalian juga bisa mampir di channel ini Journey. Untuk linknya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi. Pagi, Lur, sekarang pukul 7.58, jam 8 kurang 2 menit. Ini untuk area parkirnya nggak terlalu luas, tapi cukup lah. Ini berapa mobil? Mungkin 2 mobil ini. Atau mungkin area parkir ada lagi yang lain. Terus kalau untuk ininya di sini. Ini base campnya di sini ya? Iya, teks dulu. Oke, ayo turun. Nah, ini dia area. Ada ojek ya? Sampai pos 1? Dua udah siap. Oh, berapa ojeknya, Mas? 25. 25 sampai sana. Kalau pas turunnya ada? Ada, nanti tinggal japri di apa? Map aja ada. Apanya? Nomornya. Nomor teleponnya. Iya. Oh, ada sinyal di atas. Ada. Oke, siap. Oke. Selamat datang. Ini kita sampai di base campnya Gunung Kembang.
Monggo Mas. Iya. Wow. Ini di depannya seperti ini. Ada colokan. Taruh dulu sini. Dan ini basecamp asik juga ya buat istirahat. Di sini terus belakangnya daftar logistiknya di bawah nih. Untuk estimasi waktu berapa jam? Kalau jalan kaki dari basecamp sampai puncak itu sekitar 4 sampai 6 jam. Itu kalau ditemu jalan kaki. Kalau pakai ojek itu sampai pos 1 sekitar 10 menit, tapi kalau jalan kaki itu 1,5 jam. Itu sekitar 2 kiloan. Terus kalau dari pos 1 sampai puncak itu sekitar 2,5 jam lah, kalau tergantung fisik masing-masing. Di pos 3 tidak boleh istirahat lebih dari 15 menit. Soalnya di situ hutannya masih rimbun, takutnya ada satwa lewat. Terus nanti kalau mau istirahat di pos 4 itu lama nggak apa-apa, mau tidur silahkan. Terus nanti setelah pos 4 ada mata air di sebelah kanan jalan sebelum tanjakan Sakit Hati. Selamat pagi, kita lagi ada di base camp Gunung Kembang via Lengkong dan kita udah mau siap-siap mau naik. Cuacanya aduh berkabut nih, sekitar jam 8:30 pagi. Kita mau naik ojek, karena ada fasilitas ojek kita manfaatkan. Mari. Oke, ntar. Killer kita ntar ini GPS-nya hilang lagi. Naik biar dapat lagi. Ini. Kita pencet sekarang pukul 8.32. Di ketinggian sekitar 1.300-an ya. Wah, itu mulai terbuka dikit-dikit. Dan ini kita langsung naik ojek. Saya yang mana ini? Oke, naik ojek. Ini ketinggian 1467, lumayan. Oke. Oh, goyang. Sekitar jam 8:32 atau jam 8:30 pagi, kami mulai start pendakian menggunakan ojek menuju pos 1 yang berada di ketinggian hampir 1800 mdpl dengan jarak sekitar 2 km. Di awal jalur masih berupa jalan aspal yang relatif bagus dan tidak terlalu lebar melewati ladang warga. Makin ke atas jalur makin menanjak curam sampai bertemu jalan makadam. Sesekali juga bertemu tanjakan sangat terjal sehingga motor pun tidak kuat menanjak. Akhirnya terpaksa harus turun sampai bertemu dengan jalur yang kembali landai. Bisa. Tahan. Nah. Nanjak banget sih ini emang. Ini udah 1 kilo. Tuh. Naiknya udah hampir 200 sampai sini. Bisa? Yo. Musim apa ini? Cabai ya, Mas? Kentang. Oh, kentang. Ya.
ojek mas? Kita standby terus kalau ojek. Standby ya? Ya. Siap. Kalau hari Minggu itu sekitar 20 ojek. Oh. Mau jamming. Maju dong. Oke, mau maju. Gak bisa. Kurang ajar. Mantap. Maju lagi. Ya. Gila. Nanjaknya ini. Mending ojek lah pokoknya. Jangan jalan gila. Untung ada ojek. Mantep juga. Setelah melihat dan merasakan jalur ojek yang sangat jauh dan sangat terjal, harga 25.000 menurut kami sangat worth it. Selain menghemat waktu dan tenaga cukup banyak, kita juga bisa berbagi rezeki dengan warga setempat. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri bagaimana penampakan jalur ojek secara full. Setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih antara jalan kaki atau naik ojek sampai pos 1. Keren. 1690 tuh. Oh ini di sini ada sinyal ya? Ada. Oke nanti. Nanti aku Dua pun udah ada sinyal. oke, udah ngabarin. Nanti kita juga ngabarin aja. Oke siap. 11 menit kita 2 kiloan 1763. Mantap. Oke, makasih banyak. Nanti saya pulang ojek. Kalau mau pulang tinggal WA di message aja. Ada. Oke, siap. Oke, Lur, kita udah sampai di pos 1. Tadi mantap. Itu rekomen banget daripada jalan sih. Itu kalau kita mungkin 2 jam lebih mah. Asli, parah. Tadi berapa kali saya turun gak kuat juga. Nanjaknya Mantap. Ini kita di 847. Kita mulai jalan. Udah 15 menit, ini 1,9 kilo, 1763. Kita mulai ke sana. Oke, mari kita mulai pendakian ini. Ini treknya landai, Ya landai. masih landai. Masih ada ladang warga, tanaman kentang di sini. Ini pohon-pohonnya kena embun seger banget. Setelah merasakan sensasi ojek Gunung Kembang dari base camp menuju pos 1 yang cukup seru dan asik, perjalanan mendaki pun dimulai. Di awal jalur, trek masih sangat landai, berupa tanah padat melewati semak-semak dan ladang warga. Meski di beberapa titik terdapat percabangan jalur, pendaki tidak perlu bingung karena di tempat tersebut juga terpasang papan petunjuk arah yang akan membantu para pendaki tetap berjalan di jalur yang benar. Dari pos 1 menuju pos 2, jalurnya relatif terbuka. Saat kemarau bakal terasa cukup terik oleh paparan sinar matahari yang menyengat tubuh kita secara langsung. Itu sebab penggunaan tutup kepala seperti topi atau payung bakal sangat berguna dan membantu. Lain cerita kalau mendaki saat musim hujan seperti kami kali ini. Jalur yang sebagian besar berupa tanah ini akan berubah menjadi becek dan licin. Meski Gunung Kembang ini tidak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan Gunung Sindoro dan Sumbing, namun trek pendakiannya tidak bisa dianggap sepele. Selain persiapan fisik yang matang, perlengkapan pendakian wajib diperhatikan, terutama bagi yang akan camping.
Jalur pendakian menuju pos 2 yang terbilang landai bakal sangat membantu para pendaki untuk pemanasan kaki sebelum bertemu trek yang semakin terjal, terutama buat pendaki yang menggunakan ojek dari base camp menuju pos 1. Kontur jalan yang berbelok-belok juga menjadi faktor kenapa jalur ini relatif landai dan panjang. Buat sebagian pendaki yang suka tantangan tanjakan terjal, tentu hal ini akan membuat sedikit membosankan. Beda halnya dengan pendaki pemula yang belum terbiasa dengan tanjakan terjal. Tentu ini akan sedikit melatih mental secara perlahan, sampai nanti bertemu dengan trek yang benar-benar menanjak terjal. Inilah salah satu kelebihan jalur pendakian Gunung Kembang via Lengkong yang memiliki dinamika pendakian yang sangat menyenangkan. Meski memiliki ketinggian dan tingkat kesulitan menengah, Gunung Kembang ini digadang-gadang juga memiliki pemandangan yang tidak bisa diremehkan. View megah Gunung Sindoro, sunset cantik dengan keindahan kota Wonosobo, sunrise indah dengan Gunung Sumbing yang tampak gagah, serta lautan awan yang menawan bakal membuat pendaki semakin terkagum-kagum oleh Gunung Kembang ini. Selain itu, reputasi Gunung Kembang sebagai gunung terbesih di Pulau Jawa atau bahkan se-Indonesia bakal semakin membuat pendaki makin jatuh hati dengan gunung ini. Dan ini kita sampai di pos 2 pakai suri 48 menit 2,7 ketinggian 1902. Ini pos 2 ada di tengah-tengah ini pelangnya. Ada pohon tumbang angin. Gak bisa buat nenda karena ini pas jalan. Ini nggak di ini loh, cuma dicemplok. Nggak di semen. Mau dilepas jaketnya? Nggak ada angin. Yuk kita jalan lagi. Tadi Mbak Bojo buka jaket haridang soalnya sumuk. Ini nggak ada angin. Jam 9.24 ini. Kita jalan. Ini langsung becek-becek. Sepatu yang kemarin belum kering dicuci, udah becek lagi. Semoga ini nggak terlalu basah lah. Becek mah masih bisa ini nih bawahnya. Yuk, jalan lagi yuk. Pos 2 Pakisuri lokasinya tidak terlalu luas. Bahkan sepintas terlihat seperti jalur pendakian dengan papan nama yang tertancap di tengahnya. Di pos 2 kami tidak istirahat terlalu lama. Saya yang mulai gerah dan haredang pun memilih untuk membuka jaket agar tidak engap. Sebelum akhirnya kembali melanjutkan pendakian menuju pos 3 Ngaratan. Selepas pos 2, jalur pendakian mulai banyak berupa tanah basah yang becek dan licin. Serta kontur jalur masih banyak belokan-belokan tajam seperti di jalur dari pos 1 menuju pos 2. Makin ke atas, vegetasi pun perlahan mulai berubah dari full terbuka menjadi semakin tertutup oleh semak dan pepohonan. Sampai akhirnya bertemu dengan pos hutan Tarsan yang lokasinya berada di tengah-tengah antara pos 2 dan pos 3. Ini kita sampai di pos hutan Tarzan. Kenapa hutan Tarzan? Ada talinya kan? Yang bergantungan itu. Memang ada harusnya, tapi kok nggak ada ya? Ini ya tali-tali ini mungkin yang di pohon ini, kiri ini. Sejam 8 menit 3 kilo ini kita sampai sini. 19.58.
Jam 9.41. Ada tangga gini. Dan itu memang harus di bawah harus kasih tangga kayaknya. Ada yang nahan. Becek soalnya. Selepas pos hutan Tarsan, jalur pendakian semakin teduh dan terasa rindang. Pepohonan yang semakin rapat dan ditambah kabut yang mulai pekat membuat suasana semakin syahdu. Sejauh ini belum terlihat pendaki lain selain kami. Mungkin karena saat itu memang curah hujan yang masih tinggi, membuat para pendaki mengurungkan niatnya untuk mendaki. Sedangkan untuk kami, pendakian ini memang sedikit terpaksa karena memang waktunya yang cukup singkat. Jadi sekedar info, kami sedang melakukan ekspedisi pendakian beberapa gunung Jawa Tengah saat bulan April, atau tepatnya setelah momen Lebaran. Di pendakian pertama kami mendaki Gunung Lawu via Ceto, lalu pendakian berikutnya ke Gunung Sumbing via Garung. Untuk video pendakian kedua gunung tersebut, kalian bisa tonton di video-video sebelumnya ya. Setelah mendaki Gunung Sumbing, sebenarnya kami akan lanjut mendaki Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Namun saat mengecek perakiraan cuaca, ternyata beberapa hari ke depan sedang kurang bagus alias sering hujan. Makanya kami memilih untuk mendaki Gunung Kembang ini dengan konsep tektok daripada menunggu lama di rumah, sementara jatah libur kami mulai habis. Karena memang udah tahu perakiraan cuaca, maka saat mendakian Gunung Kembang ini kami tidak terlalu kaget ketika nanti tiba-tiba turun hujan yang cukup lebat. Gunung Kembang ini sebenarnya juga menjadi salah satu wishlist yang akan kami daki dalam waktu dekat, karena termasuk dalam 7 Summit Gunung di Wonosobo. Dan kebetulan juga tinggal Gunung Kembang dan Gunung Bismo yang belum kami daki. Tak jauh sebelum pos 3 terdapat pohon unik yang membentuk sebuah lubang atau terowongan. Pohon ini biasanya dijadikan spot foto yang estetik bagi para pendaki. Tak terkecuali dengan kami. Cuman saat mendaki, biasanya kami akan fokus review jalur terlebih dahulu, lalu saat turun nanti baru dipuas-puasin take foto di spot-spot cantik di sepanjang jalur pendakian. Akhirnya sampai di pos 3 Ngaratan, dilarang camp tuh. Areanya ya jalan sih. Di sini buat tempat istirahat. Sejam setengah 1,34. Sejam 34 menit. 3,55 kilo 2055. Jam 10 lebih 7. Ini ada kursi estetik. Itu ada pohon tidur. Asik nih, dan lumutnya bagus asri banget ya, bagus. Itu bagus banget, keren. Ini dari pos 3 Ngaratan, kita lanjut lagi, istirahat sebentar, makan coklat barusan. Viewnya cakep, betah. Ini suasananya asik banget. Kita mulai jalan lagi lor. Ini landai, lumayan gak becek yang sini. Udah mulai nanjak terus tuh. Mantap. Ah, ini dia tali tarsannya. Kuat gak ya? Cobain. Awas. Mana nih turunnya? 1, 2, 3. Lagi sekali ayun. Bentar, pegel tangannya, berat ternyata. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Berat, oi. Berat ya? Beratku berat badan sendiri.
Lumayan kuat ternyata talinya, berat badan sekitar saya 5-6-an lah. 56. Itu atasnya juga kuat. Yuk lanjut. Itu lagi. Itu ada yang nyaut di atas. Tarsannya kah? Area camp atau tarsannya. Naik lagi. Tali tarsan, wah kalau itu akar menjuntai. Jadi nggak semua akar bisa digelantungin. Geblak nanti, repot. Barusan ketemu pendaki yang ngecamp. Ini full kabut dari kemarin. Cuman kemarin sore agak kebuka dikit. Masih hujan terus. Kemarin di Temanggung juga hujan terus semalaman sampai pagi. Mulai becek lagi. Selepas pos 3 Ngaratan, jalur pendakian mulai didominasi oleh trek tanah basah yang becek dan relatif menanjak, melewati vegetasi hutan yang juga semakin lebat. Oh ya, di pos 3 tadi kami tidak istirahat cukup lama karena memang menurut saran dari base camp, para pendaki dilarang untuk berhenti dan istirahat lama lebih dari 15 menit. Itu karena hutan di pos 3 cukup lebat dan merupakan lintasan satwa yang menghuni hutan ini. Sebelum sampai di pos 4, jalur kembali landai dengan vegetasi mulai terbuka namun masih dikelilingi oleh semak-semak yang lebat. Tanah basah yang becek dan licin masih menjadi perhatian agar kita tetap selalu hati-hati. Asik sih ini mah. Becek jalurnya. Udah 4 kilo kita jalan. Sejam 50. Menurut info dari base camp, estimasi dari pos 1 sampai puncak sekitar 2,5 jam. Tapi sudah hampir 2 jam kami masih belum sampai di pos 4. Entahlah apakah kami bisa sampai di puncak dalam waktu sekitar 30 menit lagi. Yang jelas kami tidak pernah terpatok oleh estimasi, karena memang speed mendaki kami biasanya di bawah rata-rata pendaki pada umumnya. Maklum, pendaki slow dengkul retro, sing penting ora mandek, sanajan dengkul wes dredeg. Ini muter-muter. Makanya cocok ini buat pemula. Sampai di pos 4 Igir Bima. Ini dia. Di sini nggak boleh ke camp ya? Itu nggak boleh itu. Atau area camp? Nggak ada tulisannya. Ini jam 4,1 kilo sejam 58. Hampir 2 jam lah. Setengah 11 di 2118. Ini area camp atau dilarang? Oh dilarang kayaknya. Dilarang. Tempat perlintasan hewan tadi. Yang 4 ini atau yang 3? Oh itu tuh. Istirahat lebih dari 15 menit. Itu suara-suaranya tuh. Ya kalau yang melintas cuman kelinci, kucing gitu ya. Jangan kucing gede. Kalau yang melintas macan, wah. Areanya main luas. Coba istirahat duduk sih. Ini nggak boleh buat ngecamp. Wih, ini kabutnya cus. Seperti biasa, ini kita harus bawa bekal kurma. Lumayan, beli aja yang kiloan murah meriah. Ini kan kayak kecoa. Istirahat sebentar, makan kurma sama minum sedikit. Kita lanjut lagi. Ini udah mulai gerimis nih.
Oke, jalan lagi jam. Hop, ini segini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Jalan sebentar. Hujan. Nah, Yuk, udah hujan? sebentar. Tak jauh dari pos 4, kabut pun semakin tebal dan hujan pun mulai turun meski belum terlalu deras. Kami memilih menunggu sampai benar-benar deras sebelum memutuskan segera memakai jas hujan. Sambil mempercepat langkah kami, yang kebetulan jalur pendakian selepas pos 3 masih relatif landai. Sampai akhirnya bertemu dengan sumber air bersih yang berada tepat di sebelah kanan jalur pendakian. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Oh, ini mata airnya di sini, sumber airnya. Pinggir jalan. Oh, nanti kita ke puncak ke sana. Itu mata airnya. Kenceng nggak? Pakai keran. Bisa diminum. Wah, ada gelasnya. Teh, pucuk yang ketinggalan. Teh atau air kencing? Enggak, air kencing sepekat ini. Kayaknya masih segel. Lumayan. Oh. Dan ini di sini. Di sumber air, kami hanya berhenti sebentar sembari mengecek ketersediaan air yang ternyata memang sangat melimpah dan layak dikonsumsi secara langsung. Sebelum akhirnya kembali melanjutkan pendakian menuju pos 5 yang merupakan spot terbaik untuk menikmati sunset. Tapi kali ini jangan berharap dapat sunset ya, karena memang sedang kabut cukup tebal dan hujan pun makin lama makin deras. Dan gak jauh dari mata air, ini ada, mungkin ini yang tanjakan sakit hati itu. Ada tambangnya, tali tambangnya. Oh iya ini. Ada talinya nih. Tanjakannya mantep. Coba kita lihat. Ternyata ini dia baru tanjakan sakit hati. Berarti yang tadi itu baru pra sakit hati. Ya. Tak jauh dari sumber air terdapat tanjakan yang juga menjadi salah satu ikon Gunung Kembang, yaitu tanjakan sakit hati. Tanjakannya cukup terjal dan licin. Terdapat tali untuk membantu para pendaki melewati trek ini. Meski dinamakan tanjakan sakit hati, kenyataannya tidak semenyakitkan itu. Mungkin buat sebagian pendaki yang udah biasa mendaki akan menganggap sebagai tanjakan biasa. Tapi setidaknya harus tetap hati-hati ya, terutama saat hujan. Pasti akan membuat trek ini menjadi sangat licin. Selepas tanjakan sakit hati, hujan pun turun semakin deras. Mau nggak mau, kami pun segera memakai jas hujan agar tidak terlalu kuyup dan cepat kedinginan. Oh, hujan. Makin becek. Nih, jalannya seperti ini nih. Mau pas hujan. Mantap. Ini segar. Asik. Hah? Kalau terbuka, Bagus nih. Semoga aja terbuka habis hujan gini. Biasanya terbuka. Menuju pos 5, jalur mulai full terbuka dengan trek yang sesekali landai. Namun selebihnya full menanjak terjal dengan view terbuka di sebelah kiri. Di sepanjang jalur terbuka ini, pendaki dilarang untuk meludah, kencing, dan buang air besar, terutama ke arah barat yang merupakan arah kiblat dan terdapat Gunung Arum yang sangat disakralkan oleh masyarakat setempat.
Sebenarnya di jalur ini view-nya sangat indah. Namun karena kabut tebal dan hujan yang cukup deras, maka hanya terlihat seperti tembok putih yang mengelilingi kita. Bahkan Gunung Arum yang disakralkan pun sama sekali tidak terlihat oleh kami saat itu. Jadi penasaran. Akhirnya sampai di pos 5 ini, Sunset Camp Kumbang Ali-Ali. Ini 2 jam 50, 5 kilo, 2288. Jam 11.24 kita sampai. Kecil sih. Mana area campnya ya? Sunset Camp di sini. Tapi di mana ini? Ini hujannya makin lebat. Itu Punggungan Sindoro kayaknya. Keren. Mantap. Hujan. Jalur selepas pos 5 menuju puncak full terbuka. Trek yang semakin licin saat hujan seperti ini bakal membuat stamina lebih cepat terkuras. Selain itu, hal paling kami takutkan saat berjalan di trek terbuka dan hujan seperti ini adalah petir yang bakal mengancam keselamatan. Untungnya waktu itu sangat minim petir, jadi kami tidak terlalu khawatir. Di jalur sebelum sampai di Sabana Puncak, kabut sesekali terbuka dan view Gunung Sindoro terlihat sangat indah dan gagah. Hanya saja hal itu berlangsung tidak terlalu lama. Kabut mulai tertutup, bahkan sampai nanti kami turun ke base camp. Masuk area puncak ini. Di sini ada buat ngecamp. Di Sindoro tadi kebuka, ditutup lagi. Ini kalderanya ya. Gede. Mantap. Kita masuk ke sana, ke puncaknya. Full kabut. Di akhir jalur pendakian, trek kembali landai. Itu karena kita sudah sampai di area puncak Gunung Kembang. Hanya saja untuk sampai ke Tugu dan Plakat Gunung Kembang masih harus berjalan sedikit lagi ke arah kanan. Puncak Gunung Kembang via Lengkong. Yang mana nih? 2340 ya? 2340, di sini 2368. Makin naik loh. Puncaknya makin naik berarti kayaknya. Biasanya itu lebih tinggi loh. Biasanya di jam tuh lebih pendek. 3 jam 10 menit. 5,4 kilo, jam 11.42. Oke, ini area puncaknya seperti ini. Ada yang ngecamp 2 tenda, 3 tenda. Ini puncak Gunung Kembang. Sama 2340. Sama via Blembem. Oh, via Blembem. Itu pelangnya. Top Gunung Kembang via Blembem. Tadi kita via Lengkong. Suasananya, saya istirahat. Ini bersih banget, nggak ada sampah, bener, keren. Kita juga cuman bekal ini, silver pin, coklat, sama minuman. Acip bawa turun lagi. Enteng segini. Gimana Gunung Kembang? Lumayan, seru. Ya, view-nya itu loh, depannya Sindoro tuh gagah banget. Tadi kebuka. Gagah sama cantik. Pokoknya wow deh. Kapan-kapan ini ngecamp sini ya. Ini ada nyanteng kan dengan view sana Sindoro. Nah, demikian pendakian tektok kami di Gunung Kembang via Lengkong ini ya Lur. Meski cuaca kurang bagus dan full tertutup kabut, namun kami tidak terlalu kecewa. Karena memang sebelumnya sudah mengetahui dari aplikasi perkiraan cuaca andalan kami. Setelah istirahat sejenak, kami pun segera turun ke base camp. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di pendakian kami berikutnya. Bye-bye!
makan korban. Sepatunya lapar. Masih hujan. Akhirnya sampai di base camp sejam 49 menit. Selamat. Ini batu apa? Sepatunya nggak selamat.